Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kisah para tokoh-tokoh Muslim yang menjadi panutan. Dan video ini juga menjadi tugas final sejarah peradaban Islam. Sebelum kita masuk ke materinya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Fatur Rahman dari kelas B. Oke, tokoh Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib, merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Dari segi silsilah, Ali sepupu dari pada Nabi Muhammad SAW. Beliau juga merupakan menantu dari Nabi SAW, dari anaknya Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun 23 Hijriah 599 Masehi dan wafat pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi. Ia merupakan orang yang disebut sebagai As-Sabiqunal Awwalun, atau orang yang paling awal memeluk agama Islam. Beliau diangkat menjadi pemimpin umat Islam yang keempat setelah Khalifah Utsman bin Affan. Saat itu usianya baru mencapai 10 tahun, dan setelah mencapai usia remaja, ia banyak belajar langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendapatkan didikan langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Ali, membuatnya tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, tangguh, pemberani, dan bijaksana. Selain terkenal dengan kepandaiannya, kegigihannya, dan sifat pemberaninya, Ali bin Abi Thalib juga terkenal dengan sifat kesederhanaannya. Nah, ada juga nih kisah menarik tentang kesederhanaan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Suatu hari, Suwaid pergi menemui Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Suwaid mendapatkan sang khalifah sedang duduk di atas sobekan karung usang. Melihat pemandangan ganjil tersebut, Suwaid merasa heran dan bertanya, "Engkau adalah penguasa umat Islam dan pemilik Baitul Mal. Kenapa engkau duduk di atas sarung usang ini? Bukankah engkau juga harus menerima para tamu asing? Apakah engkau tidak mempunyai rumah yang lebih baik?" Kemudian Khalifah Ali pun menjawab keberanian Suwaid. "Wahai Suwaid, orang bijak tidak terikat dengan sebuah rumah yang pada akhirnya dia akan meninggalkannya. Di depan kita ada rumah abadi. Ke arahnya lah kita harus pergi." Kemudian dalam kitab karangannya yang lain, Al-Manik, Al-Manakik, Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa selama masa pemerintahannya, pemimpin umat Islam itu hanya membeli pakaian murah seharga 3 dirham. Itu pun kepanjangan sehingga harus dipotong. Sambil memotong bajunya, suami Fatimah itu berkata, "Terima kasihlah kepada Tuhan yang telah memberiku pakaian seperti ini." Bahkan suatu hari, Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah ke pasar Kufah guna untuk menjual pedangnya. Sambil berdiri, beliau mengulang-ulang kalimat berikut, "Demi Allah, jika aku mempunyai uang untuk membeli pakaian ini, aku tidak akan menjual pedangku." Begitulah kala Sayyidina Ali memberikan teladan bahwa pemimpin tidak identik dengan kekayaan dan hidup berkecukupan.
Justru pemimpin umat harus memberikan contoh keteladanan dalam kesederhanaan, agar yang miskin tidak merasa malu dengan kepapaannya dan yang tidak sombong dengan harta yang dimilikinya. Dari kisah Ali bin Abi Thalib inilah kita dapat mengambil banyak hal dan menjadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak terlalu membanggakan jabatan, karena itu semua adalah titipan dari Allah. Yang kedua, tokoh Islam pada masa dinasti Umayyah, yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi bernama lengkap Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Mahan At-Taimi. Abu Hanifah lahir di Kufah, Irak pada tahun 699 Masehi atau 80 Hijriah. Imam Hanafi banyak meriwayatkan hadis Rasulullah karena beliau pernah bertemu dengan sahabat Nabi, Anas bin Malik, dan para tentara perang Badar yang sangat dimuliakan Allah. Imam Hanafi merupakan panutan para ulama terkenal seperti Imam Syafi'i, Malik bin Anas, Abu Daud, dan Imam Bukhari, karena Imam Hanafi dikenal sebagai orang pertama yang menyusun kitab fikih seputar sholat, taharah, dan lain-lain. Imam Hanafi dikenal sebagai pendiri mazhab Hanafi. Kemudian karya-karya Imam Hanafi yang telah sampai kepada kita adalah kitab Al-Fiqh Al-Akbar, kitab Al-Risalah, kitab Al-Wasiyah, Al-Fiqh Al-Absat, dan kitab Al-Alim wa Al-Muta'allim. Imam Hanafi tidak menulis karangan dalam bidang fikih. Akan tetapi murid-muridnya telah merekam seluruh pandangan dan hasil ijtihad Imam Hanafi dengan lengkap, sehingga menjadi mazhab yang dapat diikuti oleh kaum muslimin. Adapun kitab-kitab yang beliau tulis diantaranya ialah yang pertama, Al-Faraid, yakni kitab khusus yang membicarakan tentang waris dan segala bentuk ketentuan-ketentuannya menurut hukum Islam. Yang kedua, Asy-Syurut, kitab yang membahas tentang perjanjian dalam suatu akad atau transaksi. Al-Fiqhul Akbar, kitab yang membahas tentang teologi dan ilmu tauhid. Dan kemudian dari kisah Imam Hanafi, banyak hal yang bisa kita contoh dan menjadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari dengan selalu mengutamakan membantu orang tua dan tidak lupa belajar, sehingga kita bisa memperdalam ilmu pengetahuan yang kita punya seperti kisah Imam Hanafi. Yang ketiga, tokoh Islam pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu Al-Khawarizmi, di mana Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Sedangkan di negara-negara barat, Al-Khawarizmi dikenal dengan sebutan algoritmi, Al-Khawarizmi, dan sebutan dengan ejaan yang lainnya. Al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khawarizm, jika sekarang tempat kelahirannya dikenal dengan kota Khiva di Uzbekistan. Keluarga beliau merupakan turunan Persia yang telah menetap di Khawarizm, namun dari beberapa catatan sejarah diketahui bahwa beliau ketika kecil pindah bersama keluarganya ke selatan, ke kota Baghdad, sehingga
Disinilah beliau meniti karirnya sebagai seorang matematikawan. Karya pertama beliau dipublikasikan dalam buku Aljabar. Buku tersebut merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Dan berkat karya tersebutlah beliau dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Hasil pemikiran beliau dalam buku Aljabar dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika, karena beliau berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Dari kisah hidup Al-Khawarizmi tersebut kita dapat belajar dan menjadikan panutan tentang satu hal penting, yaitu karya. Karena melalui karya tersebutlah kita bisa diingat, dikenang, dan untuk bisa membuat karya tentunya kita harus memiliki kemampuan, dan kemampuan ialah merupakan buah dari proses belajar. Oleh karena itu, jika kita berkeinginan membuat karya dalam membentuk atau dalam bidang IT, baiknya kita kembangkan kemampuan kita dengan belajar coding dengan baik dan bersungguh-sungguh. Tentunya kita bisa mengambil hikmah setelah membaca dan mendengarkan tentang tokoh Islam penemu algoritma yang kita pelajari dalam jurusan kita sendiri, yaitu sistem informasi. Kemudian yang keempat, tokoh Islam pada masa di Spanyol, yaitu Al-Zahrawi. Ahli bedah yang termasyhur hingga ke abad 21 itu bernama lengkap Abu Al-Qasim Khalafa Ibnu Al-Abbas Al-Zahrawi. Beliau terlahir pada tahun 936 Masehi di kota Al-Zahra, sebuah kota berjarak 9,6 km dari Cordoba. Al-Zahrawi merupakan keturunan Arab Ansar yang menetap di Spanyol. Di kota Cordoba inilah dia menimba ilmu, mengajarkan ilmu kedokteran, mengobati masyarakat, serta mengembangkan ilmu bedah, bahkan hingga wafat. Sebagai seorang dokter termasyhur, Al-Zahrawi pun diangkat menjadi dokter istana pada era kekhalifahan Al-Hakam kedua di Andalusia. Tentunya berbeda dengan ilmuwan muslim kebanyakan, Al-Zahrawi tak terlalu banyak melakukan perjalanan. Ia lebih mendedikasikan hidupnya untuk merawat korban kecelakaan serta korban perang. Para dokter di zamannya mengakui bahwa Al-Zahrawi adalah seorang dokter yang jenius, terutama dalam bidang bedah. Jasanya dalam mengembangkan ilmu komputer, jasanya dalam mengembangkan ilmu kedokteran sungguh sangat luar biasa. Dan sebagai seorang guru ilmu kedokteran, Al-Zahrawi begitu mencintai murid-muridnya. Dalam At-Tafsir, dia mengungkapkan kepedulian terhadap kesejahteraan siswanya. Al-Zahrawi pun mengingatkan kepada para muridnya tentang pentingnya membangun hubungan yang baik dengan pasien. Karena menurutnya, seorang dokter yang baik haruslah melayani pasiennya sebaik mungkin tanpa membedakan status sosial. Maka dari kisah Al-Zahrawi, banyak hal yang bisa kita contoh dan menjadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari, dengan selalu mengutamakan menolong orang lain tanpa pamrih dan tidak melihat dari segi sosialnya, baik dia orang kaya ataupun tidak. Baik, selanjutnya yang kelima ialah tokoh Islam pada masa dinasti Fatimiyah, yaitu Ibnu Yunus. Ibnu Yunus hidup di Mesir pada abad ke-4 Hijriah. Tanggal dan tempat kelahirannya
tidak diketahui secara pasti, sekalipun sebagian sumber ada yang mengatakan bahwa dia lahir pada tahun 341 Hijriah atau 952 Masehi. Ibnu Yunus adalah penemu bandul ataupun ayunan yang berguna untuk mengetahui detik-detik waktu ketika seseorang meneropong benda angkasa. Fungsi bandul ciptaan Ibnu Yunus hampir serupa dengan bandul pada jam dinding. Akan tetapi, karya Ibnu Yunus ini telah dikenal 6 abad sebelum Galileo Galilei menemukan pendulum, yaitu pada tahun 1564 sampai 1642. Ibnu Yunus juga menemukan rubu berlubang ataupun ganers kuadrat, sebuah alat untuk mengukur gerakan bintang. Kontribusi yang diberikan Ibnu Yunus bagi peradaban Islam bahkan kepada dunia sangat besar. Hal tersebut bisa kita ketahui dari hasil karya-karyanya. Ia telah membuat rumusan waktu yang cukup akurat. Ia juga menyusun tabel dalam kitab As-Sam yang merupakan azimun matahari sebagai fungsi altitude dan longitude untuk kota Kairo. Hasil penelitian dan karya-karyanya telah memberikan inspirasi bagi astronom muslim maupun non-muslim. Hasil penelitiannya tentang matahari dan bulan sampai sekarang masih digunakan. Ia telah mengobservasi lebih dari 10.000 tempat posisi matahari dengan menggunakan astrolabel yang besar berdiameter 1,4 meter. Kehidupan Ibnu Yunus didedikasikan menjadi inspirasi para ilmuwan sesudahnya. Hasil penelitiannya yang akurat dijadikan rujukan, maka tidak heran jika sampai sekarang namanya tetap harum di lubuk hati para ilmuwan. Baik, selanjutnya ialah tokoh Islam pada masa dinasti Murabbitun, yaitu Al-Idris. Al-Idris adalah seorang geograf, kartograf, avanturir, dan cendekiawan sejati. Al-Idris juga dikenal baik di dunia barat sebagai seorang geografi yang membuat bola dunia dari perak sebesar 400 kg untuk Raja Roger II dari Sisilia. Beberapa cendekiawan memandangnya sebagai geografi dan kartograf besar pada abad pertengahan. Dia juga memberikan kontribusi nyata pada pengobatan dengan tumbuh-tumbuhan. Abu Abdullah Muhammad Ibnu Muhammad bin Abdullah bin Idris Asy-Syarif dilahirkan pada tahun 1099 di Ceuta, Spanyol. Dia juga dikenal dengan nama pendeknya Al-Syarif Al-Idris Al-Qurtubi. Al-Idris belajar di Cordoba. Seperti geograf muslim pada umumnya, dia berpetualang di banyak tempat, termasuk Eropa. Untuk mengumpulkan data geografis, geograf muslim pada masanya telah dapat membuat pengukuran-pengukuran yang akurat dari permukaan bumi dan beberapa peta-peta belahan dunia yang kini digunakan. Al-Idris menggabungkan pengetahuan yang sudah ada pada penemuan-penemuannya. Hal tersebut digunakan untuk pengetahuan komprehensif dari semua bagian dunia yang dikenal. Dia menjadi terkenal dan mulai mendapatkan perhatian navigator-navigator laut Eropa dan perencana militer. Kepopuleran dan kemampuan Al-Idris akhirnya membawa pada perhatian Roger Norman, Raja Sisilia, yang mengundangnya untuk memproduksi dan memutakhirkan peta dunia
Tentunya hal ini dapat diartikan bahwa Sisilia pernah di bawah pemerintahan Muslim sebelum Raja Roger, di mana Muslim bekerja bebas untuk perhubungan ke Eropa melalui Latin Barat. Al-Idris membuat bola perak yang beratnya diperkirakan 400 kg. Padanya tergambar dengan tepat 7 kontinen dengan rute perdagangan, danau, dan sungai, kota-kota besar, serta daratan dan pegunungan. Dia juga menambahkan beberapa informasi seperti jarak panjang, ketinggian dengan cepat. Globenya diikuti dengan bukunya Alkitab Al-Rujali. Dia juga membuat gambaran dari dunia yang dikenal dengan sebuah piring. Buku Al-Idris, Nuzhat Al-Mustaq fi Ikhtiraq Al-Afaq adalah sebuah ensiklopedi geografi yang berisi peta-peta detail dan informasi negara-negara Eropa, Afrika, dan Asia. Al-Idris juga membuat sumbangan besar pada ilmu pengobatan, tumbuh-tumbuhan, dan menulis beberapa buku. Yang paling dikenal diantaranya adalah berjudul Kitab Al-Jami' Lisifat Astad Al-Nabatat. Dia mengulas dan menggabungkan semua literatur dari topik botani dengan penekanan pada pengobatan tumbuh-tumbuhan. Dia mengelompokkan nama-nama obat-obatan dalam beberapa bahasa termasuk Berber, Syriak, Persia, Hindi, Yunani, dan Latin. Idris juga menulis zoologi dan fauna. Akan tetapi Al-Idris meninggal sekitar tahun 1166. Oke, selanjutnya yaitu tokoh Islam pada masa dinasti Muwahhidun, yaitu Ibnu Tufail. Ibnu Tufail yang lahir pada tahun 1106 Masehi di Asya, Granada, atau lebih dikenal sebagai ahli hukum, perubatan, dan ahli politik yang handal. Semasa pemerintahan Al-Mu'min Ibnu Ali, Ibnu Tufail atau nama asalnya Abu Bakar Muhammad Ibnu Abdul Malik Ibnu Muhammad Ibnu Tufail Al-Qisi pernah dilantik sebagai pembantu Gabenor wilayah Sabtah dan Tonjah di Maghribi. Beliau juga pernah menjadi dokter pribadi kepada pemerintah Al-Muwahhidun, Abu Yakub Yusuf. Selepas bersarah, tempatnya digantikan oleh anak muridnya, yaitu Ibnu Rushid. Semasa hayatnya, Ibnu Tufail pernah dilantik sebagai menteri dan merupakan ahli politik yang dihormati oleh pemerintah. Selain itu, beliau juga melibatkan dirinya dalam bidang pendidikan, pengadilan, dan penulisan. Walaupun Ibnu Tufail dikatakan telah menulis banyak buku, tetapi hanya sebuah sahaja kitab yang dirahasiakan kepada generasi umat Islam hari ini. Tidak lain kitab itu ialah Hai bin Yaksan yang memuatkan pandangannya secara umum dengan gaya bahasa yang menarik dan imitasi yang indah. Buku ini dianggap sebagai warisan paling unik dan ditinggalkan oleh seorang ahli falsafah Islam, yang dimana buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia. Yang menarik dalam buku ini, Ibnu Tufail berusaha menerangkan bagaimana manusia mempunyai potensi untuk mengenali Allah atau Tuhannya. Katanya semua ini dapat dilakukan dengan membuat penelitian terhadap alam sekitar dan sekelilingnya. Menelusuri buku itu,
Ibnu Tufail coba merangkai satu sistem falsafah berdasarkan perkembangan pemikiran yang ada pada diri manusia. Beliau berusaha mengungkap persoalan serta hubungan antara manusia, akal, dan Tuhan. Untuk itu, beliau telah menggunakan watak Hai bin Yakzan yang hidup di sebuah pulau di Katulistiwa sebagai gambaran pencampuran 4 unsur penting dalam kehidupan, yaitu panas, sejuk, kering, dan basah dengan tanah. Watak itu hidup terpencil dan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan pimpinan akal dan bantuan panca indera. Langkah Ibnu Tufail menggunakan analog. Watak tersebut dalam bukunya dianggap sebagai suatu perkara yang luar biasa dalam penulisan karya yang berbentuk falsafah. Watak itu tidak pernah mengenali kedua ibu bapaknya. Akan tetapi alam telah memberinya seekor kijang yang menyusu dan memberinya makan. Setelah dewasa, dia mengarahkan pandangannya terhadap perkara yang ada di sekelilingnya. Di sini dia mulai membahaskan tentang kejadian dan rahasia perubahan yang berlaku di sekelilingnya. Pada anggapannya, di sebalik alamnya tersebut sebab-sebab yang tersembunyi yang mentadbir dan membentuknya. Hai bin Yangzan selalu membahas dan menganalisa suatu perkara sehingga dia mampu mengetahui bahwa kebahagiaan dan kesengsaraan manusia itu bergantung pada hubungannya dengan Tuhannya. Dengan watak Hai itu, Ibnu Tufail berjaya membuat uraian yang menarik sekaligus membantu kita memahami pikiran falsafahnya. Baik, yang terakhir ialah tokoh Islam pada masa Perang Salib, yaitu Sultan Saladin Al-Ayyubi, di mana dia dikenal sebagai raja panglima perang yang strateginya luar biasa, pemimpin umat, dan sekaligus sosok yang santun dan penuh toleransi. Banyak manuskrip yang mencatat Saladin sang raja Mesir sebagai simbol kekuasaan Eropa. Namanya tidak bisa dilepaskan dari sejarah Perang Salib yang membawa kejayaan Islam, namun tanpa menindas kaum Kristiani. Sultan Saladin lahir dengan nama Salahuddin Yusuf Ibnu Ayyub di Tikrit, dekat sungai Tigris, dari sebuah keluarga Kurdi. Ia dikirim ke Damaskus, Suriah untuk menimba ilmu. Selama 10 tahun, ia berguru pada Nur ad-Din. Setelah berguru ilmu militer pada pamannya, seorang negarawan Seljuk dan pemimpin pasukan Syirkuh, ia dikirim ke Mesir untuk menghadang perlawanan Khalifah Fatimiyah pada tahun 1160 Masehi. Ia sukses dengan misinya yang membuat pamannya duduk sebagai wakil di Mesir pada tahun yang sama. Saladin memperbaiki perekonomian Mesir, mengorganisasi ulang kekuatan militernya, dan mengikuti anjuran ayahnya untuk tidak memasuki area konflik dengan Nur ad-Din. Sepeninggal Nur ad-Din, barulah ia mulai serius memerangi kelompok Muslim, sempalan, dan pemberontak Kristen. Dia bergelar Sultan di Mesir dan menjadi pendiri dinasti Ayyubi serta mengembangkan ajaran Sunni ke Mesir. Dalam dua kesempatan, pada tahun 1171 dan 1173, Saladin diinvasi ke kerajaan Kristen Yerusalem. Nur ad-Din saat ini berniat membalas serangan, namun Saladin berpendapat bahwa mereka harus kuat terlebih dahulu. Sepeninggal Nur ad-Din, Saladin menjadi penguasa Damaskus. Ia menikahi janda Nur ad-Din dan menaklukkan dua kota penting, Aleppo dan Mosul.
yang dulu selalu gagal ditaklukkan Nur-ad-Din. Namun ia menjadi penguasa yang bersahaja. Ia selalu menghindari pertumpahan darah, apalagi darah warga sipil. Pada tanggal 22 Mei 1176, nyawanya nyaris melayang karena usaha pembunuhan. Ia melakukan konsolidasi di Suriah sambil sebisa mungkin menjaga agar jangan sampai tumpah darah dengan perang dengan pasukan salib sebesar apapun provokasi dari pasukan salib. Misalnya, ia masih belum bereaksi saat Rainald of Catillaun mengusik aktivitas perdagangan dan perjalanan ibadah haji di Laut Merah. Wilayah yang menurut Saladin harus selalu menjadi wilayah bebas. Puncaknya adalah saat penyerangan terhadap rombongan karavan jamaah haji pada tahun 1185. Saladin meradang dan menyerang ke kerajaan Yerusalem dan terlibat dalam pertempuran Hattin. Ia berhasil mengeksekusi Rainald dan rajanya, Guy of Lusignan. Dia kembali ke Yerusalem pada tanggal 2 Oktober 1187, 80 tahun setelah kaum salib berkuasa. Berbagai medan pertempuran dilaluinya, dengan satu pesan yang sama kepada pasukannya: minimalkan pertumpahan darah, jangan melukai wanita dan anak-anak. Pada Perang Salib ketiga, menelan biaya yang tak sedikit dari kubu Kristen, Inggris mengucurkan dana bantuan yang dikenal dengan istilah Saladin Title. Dalam satu pertempuran, ia berhadap-hadapan dengan King Richard dari Inggris di medan perang Arsuf tahun 1191. Di luar perkiraan kedua pasukan, Saladin dan King Richard saling berjabat tangan dan menghormati satu sama lain. Bahkan saat tahu pimpinan pasukan musuhnya itu sakit, Saladin menawarkan bantuan seorang dokter terbaik yang dimiliki Damaskus. Begitu juga saat tahu Richard kehilangan kuda tunggangannya, ia memberikan 2 ekor sebagai gantinya. Di medan itu, keduanya sepakat berdamai. Bahkan adik Richard dinikahkan dengan saudara Saladin. Tak lama kemudian, setelah kepergian Richard, Saladin wafat pada tahun 1193 di Damaskus. Saat kotak penyimpanan harta Saladin dibuka, ahli warisnya tidak menemukan cukup uang untuk membiayai pemakamannya. Ia selalu mendermakan hartanya kepada kaum yang membutuhkan. Kini, makamnya menjadi salah satu tempat tujuan wisata utama di Suriah. Nama Saladin harum di seantero dunia hingga kini. Bukan hanya kalangan muslim, kalangan non-muslim juga sangat menghormatinya. Saat yang dicatat dalam buku sejarah, ketika perang salib menyembelih semua muslimin yang ditemui saat mereka menaklukkan Yerusalem, Saladin memberikan amnesti dan kebebasan bagi kaum Katolik Roma. Begitu ia menaklukkan Yerusalem. Oke, mungkin itu penyampaian dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.